Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-354 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian yang terus mengikuti alur cerita dari manga Black Clover, seharusnya masih ingat dengan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Ya, betul, pada chapter lalu setelah di negeri Matahari Naga berkepala 5 berhasil dikalahkan, Ryuya memang mengatakan jika hari penghakiman yang direncanakan oleh Lucius akan terjadi 3 hari lagi. Oleh sebab itulah, untuk memanfaatkan waktu karena tidak bisa pulang selain dijemput, Asta memutuskan untuk berlatih kembali bersama ketujuh Ryuzen. Akan tetapi, kalau pada chapter lalu hari penghakiman dikatakan masih kurang 3 hari lagi, berbeda halnya dengan cerita yang ada di manga Black Clover chapter ke-354 ini. Pasalnya, di halaman pertama manga ini, kita langsung diperlihatkan dengan sebuah adegan di mana Lucius mengajak para pengikutnya untuk berangkat menuju ke medan peperangan. Sedangkan di sisi lain, yaitu di kerajaan Clover, karena para kesatria sihir tidak dapat menemukan satupun jejak Lucius, jadinya mereka tidak bisa melakukan apapun selain menunggu. Dan karena cuma bisa menunggu, maka yang dapat mereka lakukan hanyalah bersiap-siap. Bersiap-siap untuk menghadapi Lucius dengan semua kesatria sihir yang kerajaan Clover miliki. Bisa dibilang persiapan yang dilakukan oleh para kesatria sihir sudah sangat sempurna, di mana mereka terlebih dulu telah mengevakuasi para warga di satu tempat yang sama, supaya para warga ini tidak menjadi korban keganasan peperangan yang akan segera terjadi. Sedangkan para kesatria sihir disebarkan secara berkelompok, yang tujuannya sudah sangat jelas, yaitu supaya tidak bisa dikepung jikalau musuh yang datang dalam jumlah banyak. Dalam adegan ini, kalau menurut saya ada beberapa kejadian menarik yang patut untuk dibahas. Pertama, entah bagaimana pada akhirnya ada 5 orang yang terpilih untuk menjadi pasukan garis depan. Pasukan garis depan yang bertugas menjaga para warga. Sebab bagaimanapun para warga ini juga akan menjadi incaran dari Lucius. Karena impian Lucius memanglah menghabisi semua manusia lalu setelah itu menghidupkannya kembali seperti keinginannya. Dan dari kelima orang itu, 4 diantaranya adalah para kapten. Sedangkan yang satu seorang wakil kapten, yaitu Yami, William, Rosley, Jack, serta Yuno. Sedangkan untuk kejadian menarik yang kedua, yakni diperlihatkannya ternyata bukan hanya kerajaan Clover saja yang melakukan persiapan dalam peperangan melawan Lucius ini, melainkan 2 kerajaan lain yang tersisa juga ikut bersiap-siap di kerajaan masing-masing. 2 kerajaan itu adalah kerajaan Spade serta kerajaan Heart. Dan setelah melihat kejadian ini, kita juga mendapat sebuah informasi penting, yaitu tentang keadaan Loro Pesica, Ratu Kerajaan Heart, yang ternyata sekarang Loro Pesica sudah kembali pulih seperti sedia kala. Yang hal itu bisa kita lihat di mana dia juga ikut berjaga-jaga serta bersiap-siap di kerajaannya bersama gajah beserta para penjaga roh lainnya. Hanya saja untuk sekarang kita masih belum tahu apakah sang roh air Andin telah kembali kepadanya apa belum. Pasalnya saat pertarungan di kerajaan Spade, Andin memang bersama dengan Noel. Dan selain itu, untuk sekarang kita belum tahu juga apakah Loro Pesica masih memiliki pengetahuan dari Ratu Kerajaan Heart sebelumnya. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri, ketika tertangkap, Morris memang pernah diperlihatkan menggunakan kekuatan Loro Pesica itu. Saat menunggu kedatangan Lucius di manga Black Clover chapter ke-354 ini, kita memang bisa melihat sebuah adegan di mana Rosley berusaha mengajak berbicara Yami. Dan alasan kenapa Kapten Blue Rose ini melakukan hal tersebut karena dia ingin meminta maaf lantaran dirinya belakangan ini sering menjauhi Yami. Yang hal itu Rosley lakukan pasti karena dia masih merasa sangat malu atas perbuatannya yang telah mengungkapkan perasaannya kepada Yami ketika di kerajaan Spade. Akan tetapi lucunya rupanya kapten dari kelompok kesatria sihir Black Bull itu sama sekali tidak mempermasalahkannya. Soalnya menurut Yami, walau bagaimanapun Rosley sudah menjadi rekan tempurnya dari dulu. Namun mengejutkannya lagi, entah kesurupan apa Yami dalam percakapan ini pada akhirnya memutuskan untuk mengajak Rosley minum teh bersama saat nanti perang telah usai. Alasannya karena dia memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Kapten Blue Rose tersebut. Yang tentu saja Rosley tanpa pikir panjang langsung menyanggupinya.
Sebab tidak mungkin Kapten Blue Rose ini akan menolak ajakan dari pria yang dia cintai. Apalagi itu adalah merupakan ajakan keluar bersama. Dan ajakan minum teh bersama ini pastinya juga membuat Rosli amat bahagia. Walaupun rasa bahagianya itu hanya dia perlihatkan sedikit saja dengan perubahan wajahnya yang sedikit menjadi merah. Dalam penantian menunggu Lucius, beberapa kesatria sihir memang sangat percaya kalau mereka pasti akan menang. Tapi dari semua kapten, Jack adalah yang menjadi paling tidak sabar. Soalnya dia ingin segera bertarung dan mencabik-cabik lawannya. Yang hal itu sangatlah sesuai dengan kepribadiannya. Karena memang Jack merupakan seorang kapten yang gila dengan pertarungan. Meskipun memiliki rencana sebuah pembantaian di manga Black Clover chapter ke-354 ini, kita bisa melihat kalau Lucius masih dapat bersikap sangat sopan. Pasalnya saat dia datang, kakak tertua dari Socrates bersaudara itu masih sempat mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Dan jujur saja, sampai sekarang saya masih tidak tahu bagaimana caranya Lucius sampai di kerajaan Clover. Sebab dia muncul setelah secara tiba-tiba ada cahaya yang turun dari langit. Kedatangan Lucius ini memang berhasil membuat semua orang terkejut. Tapi yang membuat mereka terkejut bukan mengenai kedatangannya saja, melainkan juga karena adanya sosok yang mereka kenal di belakang Lucius. Dan orang itu oleh Jack dianggap sebagai Nuts. Makanya Kapten Green Mantis ini pada awalnya mengira jika Nuts sudah tertangkap dan oleh Lucius telah dirubah menjadi paladin. Oleh sebab itulah kenapa dia bisa berada di belakang kakak tertua Socrates bersaudara tersebut. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Jack baru sadar kalau orang itu bukanlah Nuts. Namun hal tersebut sudah sangat terlambat. Lantaran tepat setelah Kapten Kesatria Sihir Green Mantis ini baru sadar orang yang dianggap Nuts itu telah melancarkan serangan super cepat. Dan serangan itu bukan hanya melukai Jack saja, melainkan juga berhasil menghancurkan sihir pemotong, memenggal kedua tangan, serta melubangi perut dari Kapten Kesatria Sihir Green Mantis ini. Pastinya kejadian ini sangatlah mengejutkan sekali. Karena siapa yang bakal menyangka ketika Lucius baru datang, salah satu orang yang dia bawa telah berhasil melukai salah satu Kapten Kesatria Sihir Kerajaan Clover sampai separah itu. Dan setelah melihat serangan yang digunakan untuk menyerang Jack merupakan sihir cahaya itulah baru mereka semua sadar siapa sebenarnya orang tersebut. Ya betul, orang itu adalah Morgan Faust, saudara kembar dari Nuts yang telah meninggal sejak lama. Kemunculan Morgan ini tentunya membuat terkejut banyak orang. Tapi yang paling terkejut pasti adalah Yami. Yang hal itu bisa kalian lihat sendiri dari ekspresi Kapten Kesatria Sihir Black Bull itu. Bahkan saking terkejutnya dia sampai tanpa sadar menjatuhkan rokok yang ada di mulutnya. Padahal Yami seingat saya tidak pernah melakukan itu. Jangankan ketika bersantai, saat bertarung saja Yami masih sering diperlihatkan dengan santai menghisap rokoknya. Dan keterkejutan Yami ini saya rasa juga sangatlah wajar. Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri kalau Yami dulu sangat dekat dengan Morgan. Bahkan hubungan mereka bukan hanya sekedar teman, melainkan sudah menjadi seorang sahabat. Sahabat seperjuangan yang sama-sama merupakan anggota Kesatria Sihir Aquadir. Akan tetapi yang paling menarik dari kejadian ini tentunya bukan keterkejutan Yami itu, melainkan tentang bentuk perubahan wujud Paladin Morgan. Sebab ketika dalam mode Paladin bentuk tanduknya terlihat sama atau mirip dengan tanduk kepunyaan Lucifugus, iblis yang dulu menjadi penyebab kematiannya sendiri. Itu artinya besar kemungkinannya jiwa iblis yang diberikan Lucius pada Morgan adalah jiwa milik Lucifugus. Hanya saja karena di chapter ini Morgan baru menggunakan sihir cahaya saja, jadi untuk sekarang kita juga masih belum bisa tahu jenis sihir kepunyaan Lucifugus. Meski sudah terkena serangan dari Morgan dan luka yang dialaminya sangat parah, kita memang belum bisa tahu apakah Jack akan tewas atau tidak. Tapi yang jelas untuk saat ini dia masih sadar. Dan setelah menyerang Jack sebagai seorang teman lama, Morgan juga tidak lupa pula menyapa Yami. Jika Morgan dalam peperangan kali ini langsung berhadapan dengan Yami, berbeda halnya dengan Morris. Pasalnya dia yang juga telah berubah ke dalam mode Paladin serta menggunakan sihir modifikasinya harus berhadapan dengan Mereoleona serta Fuegoleon, kakak beradik dari keluarga Vermilion pengguna sihir api.
Dan sama seperti Morgan, untuk sekarang kita juga belum bisa tahu kekuatan sihir apa yang dia dapat setelah diberi jiwa iblis yang telah disucikan oleh Lucius. Tapi jangankan kekuatan sihirnya, jiwa iblis mana yang diberikan kepada Morris saja juga belum bisa kita ketahui. Dan jujur saja, kalau menurut sepenglihatan saya, bentuk tanduk Morris saat dalam mode Paladin mirip dengan tanduk Lucifero. Namun saya juga tidak yakin dengan hal itu. Untuk Viego Leon saat berada di hadapan Morris terlihat jika dia sangatlah tenang. Dan hal itu memang sesuai dengan pembawaannya. Tapi apa yang terjadi pada Mereoleona sangatlah berkebalikannya. Pasalnya sang singa betina dari kerajaan Clover ini malah terlihat sangat bersemangat. Karena menurut Mereoleona, meski untuk membakar Morris akan sulit, tapi jika berhasil melakukan itu, maka menurutnya rasanya pasti sangat menyenangkan. Sedangkan di sisi lain keadaannya berbeda dengan apa yang dialami oleh Viego Leon serta Mereoleona. Sebab kelompok kesatria sihir Silver Eagle harus menghadapi musuh yang paling tidak ingin mereka lawan, yaitu Nozel beserta kedua adiknya tersebut harus bertarung dengan ibunya sendiri, yakni Asiar Silva yang telah dihidupkan kembali dan dirubah menjadi Paladin oleh Lucius. Dan karena jiwa Asiar telah dimanipulasi oleh Lucius, jadinya meski dirinya harus bertarung dengan putra-putrinya sendiri, hal itu tentunya sama sekali tidak akan menjadi masalah buatnya. Namun hal itu berbeda dengan apa yang dialami oleh Nozel beserta kedua adiknya, di mana mereka sedikit ragu ketika mengetahui jika yang harus mereka lawan adalah ibunya sendiri. Dan sama halnya dengan kedua Paladin lainnya, untuk saat ini kita juga belum bisa tahu jiwa iblis mana yang diberikan kepada Asiar serta kekuatan sihir apa yang dia dapat setelah dirubah menjadi Paladin oleh Lucius. Dari semua kejadian yang sudah saya bahas di atas, jujur saja kalau menurut saya kejadian yang paling menarik serta mengejutkan adalah yang satu ini, di mana diperlihatkan ternyata Lucius bukan hanya membawa serta 3 orang Paladin saja saat melakukan penyerangan ke kerajaan Clover, melainkan dia membawa Paladin dengan jumlah yang sangat banyak. Yang hal tersebut bisa kalian lihat sendiri dengan adanya sosok-sosok putih layaknya malaikat yang tengah terbang di atas kerajaan Clover. Dan sebenarnya tidaklah aneh jika Lucius bisa menciptakan banyak Paladin, sebab bagaimanapun dia telah mendapatkan jiwa iblis berjumlah banyak setelah menyerang dunia bawah. Tapi jujur saja yang tidak pernah saya sangka adalah berhasilnya Lucius menciptakan banyak Paladin dalam jangka waktu hanya 7 hari saja. Itu artinya kenapa dia memberi waktu selama 7 hari sebelum melakukan penyerangan, jelas sudah lantaran dirinya terlebih dulu ingin membentuk sebuah pasukan. Pasukan yang paling sempurna menurutnya, yang tidak akan berani memberontak serta menuruti setiap perintahnya. Dan yang paling penting, pasukannya tersebut harus merupakan makhluk-makhluk kuat. Dan diciptakanlah oleh Lucius pasukan Paladin seperti yang bisa kita lihat di manga Black Clover chapter ke-354 ini. Akan seperti apakah kedahsyatan perang ini? Bisakah para kesatria sihir mengalahkan para Paladin? Dan kapankah Asta akan tiba? Penasaran bukan? Karena sejujurnya jika saya sangatlah penasaran. Namun mau bagaimana lagi, walaupun penasaran saya juga tidak bisa melakukan apa-apa selain terus bersabar menunggu kelanjutan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-354 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.